Baiklah, kita akan memulai untuk melanjutkan kembali bagian dari tafsir surah Al-Baqarah, surah kedua, dan hari ini akan menjadi pembahasan penutup di ayat 22 ini dari 3 sesi pembahasan setidaknya yang telah kita uraikan di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala: Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sampai di sini kita di pembahasan yang sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan pada penyempurna ayatnya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk kepada penyempurnanya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kita akan tambahkan sedikit bagian yang penting yang belum kita kemukakan di pertemuan yang lalu. An-nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad qad istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal. Kayak mentari yang membelah kegelapan malam, tapi saat itu ada respon dari tubuh kita yang positif, merespon seruan dari Allah yang disampaikan atau dikumandangkan oleh muadzin. Jadi di hati kita itu ada 2 pancaran. Pancaran keburukan dari provokasi setan disebut dengan fujur, ya. Pancaran kebaikan dari jiwa takwa disebut dengan fajar namanya. Ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu salatnya disebut salat fajar. Waktu saat cahaya matahari membelah kegelapan malam, dan di saat itulah hati kita merespon seruan keimanan tadi. Jelas? Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ya, di paling kiri sebelah pertengahan. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. 1. Tapi dia juga disebut dengan salat subuh. Ya, subuh. Subuh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada awal mula aktivitas yang tertata. Jadi kalau kita ingin mengawali sesuatu yang tertata dengan baik, itu disebut subuh namanya. Karena itu alam saat mulai kita akan mengalami di waktu pagi, kan mulai aktivitas kan? Ya, matahari mulai terbit kan? Akan ditata aktivitas kan? Dengan teratur, Allah yang menatanya, Rabbul Alamin. Maka tataan awal alam pun itu disebut dengan subuh. Permulaannya disebut dengan tanafus. Kata dasarnya disebut dengan tanafas. Buka surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Paham? Ya. Dan demi waktu subuh itu saat memulai aktivitas, pada saat itulah aktivitas masih ditata dengan baik. Karena alam pun mulai menata aktivitas. Coba lihat, kalau kita keluar subuh, yang keluar karbon dioksida atau oksigen? Oksigen. Ya, burung mulai berkicau, ayam sebelumnya berkokok, semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata dengan baik, terukur, itu turunan kata dari kata asbah. Waktunya disebut dengan subuh. Makanya kalau orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Maksudnya bukan hanya nanya kabar, apa kabar baik, bukan. Yang dimaksudkan menunjuk pada keadaanmu telah siap beraktivitas saat ini. Salat pertama kenapa disebut dengan salat subuh? Untuk memberikan kesan. Insan beriman itu kalau bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Makanya malamnya dicontohkan oleh Nabi istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Setelah itu, setelah dievaluasi, dimitigasi apa yang belum sempurna, besok apa. Itu yang dimaksudkan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Direncanakan malamnya, kalau besok saya bangun, insya Allah saya eksekusi ini.
Jadi sudah ada rencana. Makanya saat bangun itu, kita bawa rencana kita menghadap Allah, minta kepada Allah supaya apa yang kita rencanakan disetujui. Minta taufik. Maka datang lewat sholat, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah. Direspon seruan Allah lewat fajar, datang kita bawa rencana, minta dalam sujud. Mohon setelah sholat, ya Allah, saya ingin mengerjakan ini seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon berkahi dan mudahkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Harusnya begitu. Makanya tidak boleh terjadi seharusnya, idealnya, insan beriman tuh bangun, gak tahu apa yang dikerjakan. Gak boleh terjadi begitu. Ini Anda kalau saya tanya, besok jam 7 mau apa? Harus sudah jelas. Jam 9 ada di mana? Hah? Jam 11 ngapain? Jumatan. Besok kan Jumat. Ya kan? Oh, masih bingung. Harus paham. Ya. Di apa yang kita kerjakan itu, insan beriman itu harus jelas. Nanti ada lagi. Masuk zuhur beda lagi konsepnya. Ya. Zuhur itu apa artinya? Zuhur itu terang. Baik. Nampak semuanya. Kenapa nggak disebut nahar? Padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Itu ada rahasianya. Sampai dengan siang Anda beraktivitas. Apakah sudah jelas punya nilai di hadapan Allah? Sudah jelas jadi ibadah nggak? Atau jangan-jangan berangkatnya gelap. Sampai siang itu cuma cari dunia aja. Anda dikasih waktu sampai siang, sampai jam 12, tuh, sampai terang. Terang dunianya, akhiratnya udah terang belum? Jadi ibadah nggak? Ada yang kuliah berangkat pagi tuh, ba'da subuh, sampai ke kampus. Jadi ibadah nggak tuh kuliah? Jadi di Islam itu semua punya makna. Tidak ada satu ibadah pun. Bahkan namanya yang tidak punya makna. Itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas. Hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi, masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya, yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada. Ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis. Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani. Ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya. Ada yang perempuan sahabiat, ada yang laki-laki. Pekerjaannya apa? Yang pebisnis ada, diplomat ada, birokrat ada, panglima ada. Levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri itu. Kalau kita ngaji itu dapat itu. Nah, maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan. Ini yang paling indah. Ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untukmu, ketenangan untukmu, langit yang indah itu, beragam buah-buahan yang kau nikmati untuk ibadah itu, rizqan lakum. Adalah rizki untuk kalian. Apa itu rizki? Ini, ya kalau kita memahami ayat Quran secara benar, maka tidak ada satupun kalimat yang keluar di lisan kita, kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang Allah kasih itu untuk kebahagiaan kita. Untuk kenikmatan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita. Bahkan semua untuk kita. Ibadah pun balik ke kita. Kenyamanan, ketenangan. Bahkan ketika diciptakan pun kata Allah itu rezeki buat kamu. Jadi sebenarnya nggak ada beban dari Allah itu untuk kita. Nggak ada beban. Ketika diberikan ujian pun itu jawaban dari harapan kita. Kan kadang kita meminta sesuatu kan. Lalu Allah berikan jalan pintunya. Nah pintu itu yang kita lewati itu. Tapi kalau buka pintu, maaf, itu ada pintu di sana, saya di sini. Mungkin nggak saya keluar dari masjid kalau nggak saya lewat situ. Itu ada pintu di sana, saya ada di sini. Saya ingin keluar dari masjid ini. Mungkin nggak saya bisa keluar kalau saya nggak jalan ke situ? Nggak mungkin. Mungkin nggak saya keluar kalau pintunya nggak dibuka? Nggak mungkin. Karena itu ketika kita berharap sesuatu, Allah berikan jalan
Untuk meniti jalan itu ada ikhtiar. Itulah yang sering kita namakan dengan ujian. Itu yang Allah istilahkan di Quran dinamakan dengan bala, ibtila, ya. Wala nabluwannakum bisyai'. Dan itu pun gak akan pernah kita diberikan jalan itu kecuali kita mampu. Kalau nggak mampu nggak dikasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kitanya nggak mampu nggak akan dikasih. Jadi yang sering kita sebut dengan ujian itu, cara memahaminya bukan hambatan, bukan beban. Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda nggak minta, nggak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat, nggak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan. Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya semua yang kita bisa manfaatkan yang telah Allah siapkan itu disebut dengan rizki nama umumnya. Paham? Baik. Kalau gitu saya namanya rizki bisa dimanfaatkan. Sudah, tahan sebentar. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki. Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. 1. Ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi SAW yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa di googling juga, klik Al-Arba'in, hadis nomor 4. Hadis nomor 4, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة رحمك الله ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40. Yang pertama bikatbi rizqihi. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta, ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama, proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. Berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah. Zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga, 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah. Seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini ketetapan yang pertama adalah bikatbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar. Ada menteri yang ditukar, ya kan? Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rezeki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu kalimat, rezeki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, nggak perlu takut kekurangan rezeki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya.
Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rezekinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rezeki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya. Saya spidol aja lah, saya contohkan. Atau madu boleh lah. Wah nih. Lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya. Sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta. Kadang-kadang demikian. Ya. Asi keluar tuh, pakaian masuk, harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya. Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rezeki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rezekinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta, meninggal. Yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu ya dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham nggak? Nah, nanti rizki-rizki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qur'annya, nggak ada pencurian. Ya, nggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan, ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya diambil lagi semua, dibalikin lagi. Itu contoh dunianya. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Ya, kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Ya, kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Iya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan itu semua dengan ketentuannya sejak di alam langit. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18 untuk istighfar, 22-nya untuk rezeki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizqukum telah ditetapkan rizki kalian. Allah telah tetapkan bahkan sebelum kita terlahir. Paham? Yang tadi saya sampaikan. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Maksudnya apa? Terkait dengan rizki ini pun, ini pasti Allah janjikan ketika engkau pun dalam kandungan sampai terlahir, tu'adun dijanjikan oleh Allah akan diberikan sesuai dengan batas hidupnya. Batas hidup itu yang disebut dengan ajal namanya. Ingat ya? Batasnya disebut apa? Ajal. Ingat, ada umur, ada ajal, itu berbeda. Batasnya disebut dengan ajal. Karena itu dalam hadis tadi, antara rizki dengan ajal itu beriringan. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi.
Allah memerintahkan malaikat sejak anak berusia 4 bulan dalam kandungan ibundanya ditetapkan rizki yang bersamaan dengan waktu berkehidupannya, ajalnya. Misal ya. Misalnya ditetapkan ajalnya 60 tahun. Maka rizki yang Allah tetapkan pun ditetapkan untuk kebutuhan selama 60 tahun ini sampai wafat. Kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai rizkinya. Ya, wafat ia kembali kepada Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tetap di sini. Sesuai dengan waktunya, sesuai kuotanya. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang. Allah telah tetapkan batas hidupnya. Kalau sudah tiba ajalnya, batas hidupnya selesai, maka tak bisa dia mohon untuk diundurkan atau bahkan dia ingin dimajukan. Selesai sesuai dengan ketetapan. Jelas? Nah, rezeki yang Allah tetapkan itu, ini sesuai dengan ajal. Cara mengisi ajal, itu yang disebut dengan umur namanya. Di umur cara kita mengisi dengan ajal itu batas usianya. Paham? Nanti lain waktu kalau sudah masuk ayat tentang umur, baru saya terangkan apa itu umur ya. Nah sekarang, rizkinya ditetapkan di langit. Kita diberikan tugas di mana? Di bumi, al-ard. Ini dia. Dijanjikan oleh Allah, diturunkan ini, diberikan kepada kita. Kita hidupnya di sini, rizki ditetapkan di langit, diturunkan di bumi. Baik ya, sekarang kita di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Bumi kan luas. Ya, kita di mana sekarang? Di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau ini bumi begini, di sini titik aja. Ya kan? 1 titik ya? Baik. Pelan-pelan. Kita ada di Masjid Al-Ihsan. Jaka Setia, ambil besarnya Bekasi lah. Itu pun selatan gitu kan? Ya kan? Belum yang timur, yang utara, yang barat kan? Ya itu pun selatan. Itu Bekasi. Anda bisa bayangkan nggak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya? Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik? Ada berapa pulau? Ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya? Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar, itu namanya. Ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum. Bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan, ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya. Yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu. Ada? Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu. Hei semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah gitu ya. Nah ini yang dimaksud, agak fokus dikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini. Dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Ya. Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan, dan sebagainya ya. Baik, itu kan rezeki ya. Rezeki kan? Baik, maka rezeki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas pekerjaan. Karena itu, perhatikan. Kata yang mengiringi rezeki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja.
Kalau ingin mendapatkan bagian rezeki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rezeki, rezeki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo, jelas? Jadi sebetulnya rezeki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rezeki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168. Kulu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard. Halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min tayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus Allah rubah hukumnya. Perhatikan. Kulu min tayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini. Mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata tayyib jadi dijamakkan berbentuk tayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata tayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Yang ini halalan tayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat. Baik, saya sempurnakan sedikit ya, sedikit saja. Sekarang kita bertanya, ya Allah ada shortcutnya enggak? Ya, ada shortcutnya enggak untuk mendapatkan itu? Maka disampaikanlah oleh Al-Quran, diberikan dua jalan yang paling utama. Ini jalan cepat untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya ditemukan dua jalan dalam Al-Quran untuk cepat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, melalui amal saleh. Melalui apa? Amal saleh. Jangan salah ya, amal saleh itu mendatangkan rezeki. Ingat itu, amal saleh mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kumpulan amal saleh itu, kumpulan amal soleh yang pernah saya terangkan disebut takwa namanya jalannya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan iman dengan takwa, itu jalan tercepat untuk mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Jalan cepat mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Lihat ayat tadi. Rezeki Allah tetapkan di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, dibukalah pintu langit dan bumi sekaligus. Kalau tadi kan rezeki di langit kan? Kita hidup di bumi ya, diturunkan dari langit ke bumi kan? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, maka dibuka pintu rezeki di langit dan bumi. Itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
Kalaulah ada satu penduduk negeri, nggak tanggung-tanggung kata Allah, bukan 1-2 orang, satu penduduk negeri. Kalau mau nanti, kalau bisa begini ya, ta'lim kita ini harus punya database nih. Nanti berangkat bareng-bareng. Siapa yang dari Tangerang, kumpul bareng-bareng, bikin grup, berangkat sama-sama. Nggak apa-apa. Yang dari Citayam, Bojongkoneng, sini datang sini apa? Cari angkot sini kan? Ya kan? Belajar, ngaji bareng-bareng. Nanti Anda praktekkan di tempat itu, kumpul bareng-bareng, praktekkan, tingkatin iman, tingkatin takwa, ke masjid sama-sama, ibadah sama-sama. Apa yang terjadi? Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pintu berkah di langit dan di bumi dibuka. Karena itu kalau sudah takwa, kaidahnya sudah lompat, bukan nas lagi, bukan ya ayuhan nas lagi, bukan ya ayuhan ladina amanu lagi. Sekarang kaidahnya khusus untuk insan muttaqin. Karena itu ketika disebutkan takwa, itu datangnya cepat, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Itu maksudnya. Contoh lain misalnya. Pernah dengar kisah Sayyidah Maryam, Bunda Maria alaihissalam? Apakah beliau kerja? Beliau bisnis? Tidak. Beliau ngajar? Yang beliau lakukan meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang didapatkan saat beliau meningkatkan takwa kepada Allah? Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah, pojok. Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar orang tua Maryam itu, yaitu Imran dan Hannah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di puncak kajian kita malam hari ini. Ternyata ada rizki yang Allah berikan kepada anak dari ikhtiar orang tua. Nanti lawannya ada rizki yang Allah berikan kepada orang tua dari ikhtiar anak. Yang dari orang tua ke anak ada di Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 151. Yang dari anak ke orang tua di Al-Isra surah 17 ayat 31. Nanti kalau sudah sampai ayatnya kita detil ngajinya. Kan baru di Al-Baqarah ayat 22 kan? Ya. Kalau di Al-An'am, di pertengahan ayatnya, cepat karena waktunya terbatas, ayat 151, Quran surah ke-6, ayat 151, berbunyi begini, langsung saja ke tengahnya ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, ya. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di Al-Isra, Quran surah ke-17, ayat 31, ayatnya berbunyi, Nahnu narzuquhum wa iyyakum, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada? Ya, Nahnu narzuquhum. Ini, Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ini, rizki yang Allah berikan pada orang tua, ngalir ke anak. Yang ini rezeki yang Allah berikan ke anak, dampaknya ke orang tua. Pada yang pertama itu yang umum. Rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Bapak kerja, yang makan siapa? Anak kan? Ya kan? Bahkan istri dapat kan? Uang istri, uang suami, uang istri. Gitu. Tapi kan istri dan suami mengolah, anak-anak dapat makan kan? Yang kerja ayahnya, yang ngolah ibunya, yang makan anaknya. Itu yang dimaksudkan yang pertama, Al-An'am itu, ayat 151. Jadi jangan takut. Kalau diberikan keturunan, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut gak bisa makan. Ini sejak peristiwa zaman jahiliyah itu, kalau melihat anak misalnya dikaruniai oleh Allah, tambah anak, dia takut gak bisa makan, dia bunuh. Tapi ayatnya turun dengan sifat umum. Seakan memberikan kesan, bukan hanya sekarang, mungkin nanti akan ada yang berpikir sama. Jangan sampai terjadi orang tua membunuh anak, atau bahkan bunuh diri karena takut tidak mendapatkan rezeki. Tidak, kata Allah. Aku telah siapkan skemanya. Jelas? Hati-hati nih. Kalau ayatnya disebutkan pasti terjadi. Ada orang tua sembarangan buang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ditemukan anak bahkan di dekat tumpukan sampah, dekat selokan, di kamar mandi dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Ya.
Bahkan ada yang tega kemudian ngajak anak bunuh diri dan sama-sama dan sebagainya. Karena takut. Takut tidak dapat makan, takut miskin, takut fakir dan sebagainya. Maka turun ayat. Makanya iman itu membantu kita untuk kuat. Demi Allah saya katakan, kalau Indonesia ini tidak dikaruniai mayoritas penduduknya dengan keimanan, mungkin sudah banyak hal yang tidak bisa kita tahan. Ya, di Jepang itu kalau banjir teman-teman sekalian, pada pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Di kita hujan, banjir, berenang. Nggak susah. Ya. Alhamdulillah kita santai-santai aja kan. Ya kan? Baik, Masya Allah gitu. Indonesia itu luar biasa lah pokoknya. Segala bisa jadi ada kan. Ya kan? Anda pergi ke Eropa sana, orang nyembeli kambing, kepalanya dibuang. Di kita masak, di sop, ya. Ya kambing itu kambing guling, kambing bakar, kambing macam banyak tuh menunya. Kepala ikan dibuang, di kita dibikin bumbu baru, ya kan? Apa aja pokoknya tuh. Ya, apa aja jadi ya. Makan nasi nih. Nasi sudah nggak cocok. Besoknya sudah nggak bagus. Jemur kering. Jadi apa? Rengginang. Rengginang udah bosan. Ganti lagi jadi apa lagi? Gipang kan? Ya kan? Semua tuh bikin bubur, bikin ini pokoknya top lah Indonesia tuh. Ya. Tapi iman itu membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makanya kalau kita beriman jangan takut, Pak. Kerja. Aktivitas saja. Allah kirimkan. Yang bikin repot tuh kalau nafsunya banyak. Makanya didik anak itu untuk mendapatkan berkah. Jangan dididik anak mendekatkan kepada nafsu. Kalau dididik mendekatkan kepada nafsu, nanti tuntutannya ke orang tua tinggi. Ya. Anak Umar bin Khattab itu anak presiden. Pakaiannya bolong. Karena bapaknya berusaha memberikan yang terbaik, yang ada yang itu yang tambalan karena mengejar akhirat itu. Datang kepada ayahnya mengadu. Dengan bersedih. Kenapa, Nak? Teman-temanku pakaiannya bagus-bagus katanya. Tidakkah engkau ingat kalau bahasa kita? Kita kan nanti bagusnya di akhirat. Di sini kan sementara saja. Ya, ayo nikmati dengan apa yang Allah beri. Nanti di akhirat kita lebih bagus daripada mereka. Itu bisa balik lagi dengan tertawa. Bisa nggak bikin begitu tuh? Permen. Mobil. Bisa nggak bikin begitu tuh? Bisa nggak berikan anak mobil-mobilan ditata, latihan sholat? Berikan sendal, katakan padanya Allah yang memberikan kita ini, titipkan sama adik. Pakai yang baik ya, pakai ke masjid. Pakai sekolah dengan semangat, doakan papa ya. Pernah nggak titipkan ibu pada anaknya ketika ayahnya mau berangkat? Doakan ayah ya. Coba bilang sama ayah, Pak jangan cari yang haram ya. Itu Masya Allah, anak TK kalau bisikan di telinga terjaga antum sampai kantor. Ya. Paham? Itu sederhana tapi dalam gitu. Sederhana tapi dalam. Itu yang dimaksudkan itu. Nah yang kedua gini, yang kedua ini yang mahal sekali. Dan saya akhiri di sini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah tetapkan lewat anak tapi orang tua dapat. Seperti Imran dan Hannah pernah menyiapkan Maryam dan dengan itu orang tua dapat. Ibu sekarang masuk TK mahal nggak? TK ya? Saya kadang-kadang bingung juga dapat apa di TK di SD. Masuk SD mahal ya? Udah puluhan juta sekarang ya? Ya SMP demikian ya? Dan seterusnya. Mau saya kasih rumus gak di Quran yang murah? Mau? Baik ya. Maka rumusnya sederhana. Dekatkan anak, ibu, dan bapak sejak dini kepada Allah. Nanti Allah yang akan meringankan segalanya. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Jadi ketika Imran dan Hannah menyiapkan Maryam dalam kandungan, sudah disiapkan untuk mendekat kepada Allah. Makanya ketika Maryamnya lahir, dan persiapan itu sudah sempurna, apa jawaban Allah di Ali Imran ayat 37 tadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kalau sampai situ diterima saja, ayatnya belum selesai. Wa ambataha nabatan hasanan. Saya terima ikhtiar kedua orang tua itu, kata Allah. Dan karena saya terima, saya akan mudahkan. Selanjutnya Allah yang merawat, Allah yang memberikan segalanya. Walaupun secara ikhtiar Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya, Imran kan meninggal sebelum Maryam lahir kan? Dipilih Zakaria alaihissalam untuk memberikan kebutuhan Maryam, tapi Allah nggak berkehendak. Aku sudah terima, biarkan aku yang memberikan semua kebutuhan. Maka setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, apapun itu sudah ada di dalamnya, dalam mihrabnya. Itu setiap kali. Dahsyatnya bukan musim apel, ada apel, gimana tuh? Maka sekali Nabi Zakaria membiarkan. 2 kali, 3 kali ditanya. Beliau tahu. Karena kan Nabi ini dari Allah, tahu. Tapi ingin menguji di lisan Maryam. Keluarkah kalimat itu atau tidak? Maka ditanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Nah ini yang mahal. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah.
Jadi kalau anak-anak itu dari kecil sudah ditautkan dengan Allah, maka semua kalimat yang keluar di lisannya Allah. Nah kalau bisa firman Allah itu hadirkan dalam jiwanya. Kalau sudah firman Allah hadir di jiwanya sejak dia kecil, itu dijaga oleh Allah itu. Dan ketika dijaga, meringankan beban yang bapak ibu anggap sebagai beban untuk memberikan rezeki. Gak percaya silahkan firman Allah hadirkan. Jadikan dia penghafal Quran dari sejak kecil. Tiba-tiba apa? Mau masuk sekolah ada beasiswa untuk menghafal Quran. Padahal sudah Allah siapkan. Jalurnya Allah siapkan. Tiba-tiba apa? Ada kiriman makanan. Tiba-tiba apa? Ada undangan ini, undangan itu dan sebagainya. Itu cuma wasilah saja. Pada akhirnya itulah perhatian Allah kepada hasil ikhtiar bapak dan ibu. Kok bisa anak yang hafal Quran yang umroh bapak ibunya ikut? Padahal dari dulu nabung gak jadi-jadi tuh. Hah? Maka cari wasilah takwa, titipkan itu lewat anak, maka lihat apa yang terjadi setelahnya. Itu akan ringan. Ya. Cobalah, ya, coba. Dan itu akan ringan. Demi Allah saya katakan itu akan ringan. Itu yang dimaksud nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut. Kalaupun ada Allah titipkan anak, jumlahnya berapa, laki-laki, perempuan, semua rezekinya sempurna. Tapi kalau ingin cepat kata Allah, investasikan dari awal. Sehingga dunianya nggak terlalu capek, bebannya nggak banyak. Sekarang saya perhatikan kalau ngelihat orang tua, kok bayangannya tuh ingin dunia saja gitu. Kenapa sih takut anaknya masuk pesantren? Masuk pada dinia, sekolah-sekolah Islam. Dan saya juga pesan tuh pada yang aktif di sekolah-sekolah Islam itu, berikan pendidikan yang benar, jangan cari dunia juga. Masa namanya sekolah Islam yang cari dunia? Bayaran mahal-mahal, ngaji Quran nggak bisa. Itu bukan sekolah Islam namanya. Ajarkan sholat dengan benar, ajarkan Quran dengan benar, jangan cari profit dunia. Gak apa-apa mendapatkan bagian dari rezeki dunia, tapi akhirat itu utamakan. Jangan sampai bayarnya lebih mahal dari sekolah umum, tapi akhiratnya gak dapat. Itu hisabnya besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena bawa nama Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf gitu. Ini mengingatkan saja. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita umum ingin cepat mendapatkan itu, nanti rajin baca Quran. Contoh, ini malam apa? Besok hari apa? Nah, ada ibadah apa? Udah pasti kan, malamnya Jumat, harinya Jumat, sholatnya sholat. Kebanyakan pada saat Jumat, cuman sholat Jumat saja. Padahal di Jumat itu Allah telah terapkan skema memudahkan rezeki. Kan ayat Jumat itu, surah Jumat kan 11 ayat, bukan cuma 1 ayat. Kenapa ngajinya ayat 9 aja, 10-11 yang nggak dibaca? Coba deh buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 9 sampai 11. Jangan cuma 9 aja. Kalau 9 cuma kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Baik. Teruskan, jangan cuma sampai sini. Fa idza ayat 10, fa idza qudiyatis salatu. Tuh. Itu skema ikhtiarnya. Ya, fantashiru fil wabtaghu min fadlillah. Tahan sampai situ dulu. Ayat 11 yang baca. Itu bagian rizkinya. Ikhtiar ayat 10, rizkinya ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat akhiri. Wallahu khairur raziqin. Kan ayat 11 ditutup dengan kalimat Allah yang terbaik yang memberikan rizki. Apa kaitan Jumat dengan rizki? Jadi ternyata datang Jumat itu bukan hanya duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sholat, lantas pulang. Bukan cuman itu. Memang kalau begitu gugur Jumatnya, kewajiban gugur. Tapi fadilah Jumat yang banyak gak dapet. Apa yang diantara yang banyak itu? Ternyata ada kaitan dengan kemudahan rezeki. Kata Allah tuh kalau Anda datang Jumat, kenalan. Siapa yang duduk samping kanan kiri Anda itu? Ya, berkenalan. Setelah itu apa? Saling mengisi dalam kebaikan. Sebelum menyebar tuh tanya-tanya dulu, Anda mahasiswa, sedang ada tugas apa, kenalan, mungkin ketemu dosen pakar tertentu, dibantu. Anda sedang cari peluang, belum punya pekerjaan, mungkin yang datang itu yang bos perusahaan tertentu, sedang cari peluang macam-macam. Anda sakit, belum bisa berobat, mungkin ketemu dokter. Itu kan rezeki. Ke rumah sakit baru daftar, udah bayar, ketemu dokter langsung kasih resep. Kadang-kadang ntar saya anterin ke rumah obatnya. Indah kan? Makanya nggak pernah terjadi kalau Jumatan di masa Nabi, kecuali semua selesai kebutuhannya. Jumat itu Jumat solusi. Makanya disebut Jumat. Jumat itu bukan cuma kumpul. Kalau kumpul di lapangan juga kumpul. Halo? Di SCBD kumpul tuh. Di stadion kumpul. Lu apa bedanya dengan Jumat? Halo? Kenapa saya sebut SCBD jadi pada ketawa? Ya. Jumat itu kan seakar dengan kata al-jam'u, sifatnya Jum'ah. Yang kumpul al-mujtama' al-islami. Yang dibahas as-syu'unul ijtimaiyah.
Ya artinya apa? Datang, duduk, kenali siapa yang datang, kemudian setelah itu perhatikan semuanya. Itulah Jumat. Ya kalau dapat begitu, ibadahnya enak, nyambung dengan Allah, diberikan akses, rezeki dapat. Makanya kata Allah kalau udah dapat akses begitu, menyebar kalian setelah Jumat. Cari keutamaan yang telah Allah titipkan. Jadi kalau aksesnya sudah banyak, linknya sudah banyak, telepon sana sini, kerja disatukan, dapat rezeki tambahan. Halo? Itu kan? Ya, bangun itu. Jadi Islam itu kalau dipraktekkan, makanya jangan hanya simpan Islam di aspek ritual saja. Islam itu ada di sosial, Islam itu ada di pekerjaan, ada di kantoran, ada dimanapun yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan rizqal lakum. Paham ini? Ya kalau sudah paham, Allah baik tidak? Allah sayang tidak? Baik. Kalau yang ada yang menyayangi kita, ada yang baik pada kita, boleh nggak kita kecewakan? Boleh nggak kita khianati? Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah paham itu semua, aku baik, aku perhatian, aku siapkan kebahagiaan, kesenangan untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati aku, kata Allah. Jangan jadikan apapun dan siapapun seperti serupa denganku. Andada jamak dari kata naddan atau niddan, bimakna mithli wal adli atau idli, sesuatu yang diserupakan. Jadi maksudnya apa secara singkat? Jangan pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kau sudah tahu yang Tuhan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan orang sebelum kita siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Kalau sudah tahu Allah Tuhan dan menyayangi kita, maka jangan pernah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilakukan, maka semua nikmat-nikmat yang tadi maka akan berguguran sedikit demi sedikit, termasuk unsur keberkahannya. Makanya kalau sudah bergeser dari Allah, pasti nanti yang tadi yang baik-baik itu akan berkurang. Contoh, ibadah pasti akan berkurang. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis ibadahnya. Apakah pelaku maksiat masih rajin sholat? Belum tentu. Apakah koruptor itu tiap hari ke masjid? Belum tentu. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, yang diberikan berkah kan tadi kan? Berkah ya. Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah akan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan nggak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga. Masih nipu juga. Ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal. Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu. Paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi. Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga, dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan tidak dia dapatkan kenikmatannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum